sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum belajar kita menghafal Pancasila terlebih dahulu ya. Siap, Bu. Yang dipimpin ya Syifa ya, boleh? Insya Allah, Bu, boleh. Mulai ya, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah pada hafal ya semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Ibu ya. Ya, Bu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Ku siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, Ibu mulai mengabsen. Yang pertama, Alia Fauzia. Hadir, Ibu. Devi Puspitasari. Hadir. Lailatus Ribadia. Hadir, Bu. Lailatus Syifa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya? Iya, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Iya, Bu. Kemarin kita sudah belajar tentang mimpi basah yang dialami oleh anak laki-laki. Mimpi basah itu dialami ketika umur 7 atau ketika anak laki-laki itu sudah memasuki masa balik. Sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar tentang haid atau menstruasi yang dialami oleh anak perempuan yang dimana dialami pada umur 7 tahun atau ketika mereka sudah memasuki masa balik. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan, kita tonton dulu video pembelajaran yang Ibu berikan ya. Ya, Bu. Baik, sekarang kalian perhatikan dulu yang video pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Materi yang akan kita pelajari. Kelihatan nggak? Kelihatan. Aduh, udah kelihatan. Nah, itu dulu. Nah, pengertian dari haid menurut bahasa Ya, Ibu. adalah mengalir. Sedangkan haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat, bukan disebabkan karena melahirkan, terluka, atau karena penyakit. Nah, bagaimana sehingga darah haid ini bisa keluar dari seorang perempuan? Nah, penjelasannya adalah darah haid keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi. Jadi perempuan mempunyai rahim. Nah, di situ sel telurnya tidak ada yang membuahi sehingga keluarlah darah haid. Tetapi apabila sel telur yang ada pada perempuan itu ada yang membuahi, ulama fikih darah haid dibagi menjadi 4 macam warna.
pertama adalah hitam. Berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh. Oh, serem ya, Bu. Serem ya, warnanya hitam ya. Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Fatimah binti Abi Hubaysh bahwasanya maka hentikanlah sholat, tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, sesuai dengan menurut ulama fikih, memang ada beberapa seperti itu ya. Apalagi kalau sudah mau selesai biasanya lebih kehitamannya dan sudah lebih sedikit akan habis seperti itu ya. Kemudian yang ketiga berwarna kuning, yaitu darah yang terlihat selesai haidnya. Biasanya itu darahnya sudah berwarna kuning karena masih selesai ya. Kemudian yang keempat yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam darah haid menurut ulama fikih. Oke, sudah kalian lihat ya tadi penjelasan pembelajaran tentang darah haid. Jadi dalam fikih Islam, haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara alami pada waktu tertentu dan bukan disebabkan oleh penyakit, ataupun melahirkan. Haid ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi perempuan yang telah balik sebagai tanda kematangan biologis. Darah haid ini biasanya keluar setiap 1 bulan sekali. Oke, nah darah haid ini keluar ketika kan di rahim itu ada sel telur. Nah, sel telur itu ketika tidak dibuahi, maka sel telur itu akan mengeluarkan darah haid. Oleh sebab itu, anak perempuan yang sudah balik itu mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Macam-macam darah haid itu ada 4. Yang pertama itu ada yang warnanya itu hitam. Itu biasanya ketika kita sudah mau akhir, ketika haid terus sudah mau akhir itu darahnya berwarna hitam atau yang biasanya disebut flek ketika menstruasi atau haid. Yang kedua itu merah, seperti merah warna darah yang pada umumnya ketika kita atau terkena pisau atau apa. Nah itu biasanya darah haid yang warna merah itu keluar ketika pertama kali atau hari kedua dan juga hari ketiga. Nah yang ketiga itu ada warna kuning. Warna kuning itu biasanya ketika sudah mau selesai darah haid itu berwarna kuning ataupun berwarna keruh, putih yang keruh. Nah itu ketika darah haid itu sudah mau selesai. Lalu masa lama haid itu biasanya paling lambat itu dihitung dalam 1 hari semalam. Jadi ketika kalian mengeluarkan darah yang hanya keluarnya itu hanya 3 jam atau 4 jam, itu bukan disebut darah haid atau darah menstruasi, karena minimal sekali darah menstruasi itu keluar pada 1 hari 1 malam ya, dan paling lama umumnya itu darah haid itu keluar sekitar 6 hari sampai 7 hari atau seminggu. Nah paling lama itu darah haid keluar paling lama banget itu 15 hari. Setelah 15 hari itu darah haid bisa disebut dengan istihadah atau darah penyakit. Nah berdasarkan ilmu kedokteran, darah haid itu dari haid pertama ke haid kedua itu jaraknya 25 hari. Nah, ketika kalian mengeluarkan darah haid, tapi misalnya 7 hari kalian sudah bersuci. Nah, tapi di hari ke-10 atau ke-11 itu kalian mengeluarkan haid lagi. Nah, itu kalian masih tidak boleh untuk sholat lagi atau melakukan puasa. Kalian harus mensucikan lagi dengan mandi wajib atau bersuci yang kalian tahu ya. Setelah
Oke. Jadi ketika kita menstruasi atau haid itu kita tidak boleh melakukan sholat, puasa, tawaf, dan menjemput mazhab Al-Quran. Baik, semuanya sudah paham ya? Alia berisik dulu. Ya, nggak boleh ya. Oke, sekarang ibu tanya. Kalau semisal kita lagi haid atau menstruasi, kita boleh zakat nggak? Boleh. Karena zakat itu tidak termasuk larangan ketika mengalami menstruasi atau haid. Jadi ketika kita haid kita boleh melakukan zakat. Jadi kesimpulannya itu darah haid itu keluar pada perempuan yang sudah mengalami masa balik. Oke, untuk memahami pengetahuan kalian di sini ibu ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke. Dibaca dengan baik, dijawab dengan benar. Oke. Bagikan ya. Nih, jangan lupa ditulis nama sama bapaknya. Berbagi, harus meminjamkan, tidak boleh pelit. Kemarin sama Alia nggak dipulang itu. Oh, dikerjakan. Kumpul-kumpul, ayo dikerjakan ya dengan baik dan benar. Harus dapat 100. Oke? Oke, Bu. Yang kerjakan ya, Bu. Dapat jajan. Dapat ya, ketika istirahat ya. Ayo Syifa. Kalian belum Namanya di mana Ibu? jongkol. Di Jonggol kali ya, Jonggol. Bu, kalau udah kita mana, Bu? Pegang dulu ya Syifa ya. Oke, Bu. Oke, kalau sudah sekarang Ibu mau kalian ngaji satu-satu terus menjawab itu ya soalnya ya. Mulai dari Devi, ayo. Jadi gitaran jorok. Baca ya soalnya yang keras. Peristiwa keluarnya darah dari rahim pada perempuan secara alami setiap bulan. Pendatar berarti jawabannya apa Devi? Menstruasi. Iya, Alia salah apa, Bu? Benar. benar. Belum selesai. Ayo Alia maju yuk. Baca soalnya. Organ reproduksi perempuan tempat darah haid berasal, yaitu rahim, Ibu. Rahim tempatnya di mana ini? Di tempat tapi silangnya. Nomor 2, pendatar. Pendatar. Oke, beri tepuk tangan untuk Alia. Laila dulu lah, mau Nomor berapa ya, Bu? Nomor 3. Laila mau main nanti, Bu. Sebutan lain dari menstruasi. Nomor 3 menurun, yaitu haid, Bu. Ya, oke, beri tepuk tangan. Nomor 4 ya. Iya, Bu. Haid merupakan tanda seorang anak perempuan mulai memasuki masa dia nomor 4 mendatang, jadi dia balik. Iya.
keluar ketika anak perempuan sudah mengalami masa balik. Nah, masa balik itu dinamakan menjadi tanda-tanda ketika anak perempuan itu sudah memasuki masa dewasa. Oke? Jadi kalian nanti kalau menstruasi itu nggak usah takut, kalian bisa langsung ngomong ke ibunya kalau kalian sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tata cara bersuci atau yang dinamakan toharoh. Oke? Kalian di rumah dipelajari ya toharoh itu apa. Iya, Bu. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.